Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dampak hukum ketika tergugat tidak hadir di persidangan. Jadi, apa sih dampak hukumnya, kawan-kawan? Kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Jadi, ketika si tergugat tidak hadir di persidangan setelah tergugat dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim itu dapat menjatuhkan putusan first take. Namun tadi sebelum menjatuhkan putusan first take ada hal-hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Nah, agar panggilan tersebut dinyatakan secara sah dan patut, maka harus mengacu kepada pasal 390 HIR. Di dalam pasal tersebut diatur bahwa yang menyampaikan panggilan adalah jurusita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bentuknya, bentuk panggilannya. Jadi bentuk panggilan itu harus dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini bentuk surat ya, biasa dipanggil dengan relas. Jadi tidak boleh panggilan disampaikan secara lisan, harus dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini biasa disebut dengan relas. Lalu kemudian panggilan tersebut disampaikan kepada tergugat ataupun keluarganya di tempat kediaman si tergugat tadi. Nah, dalam hal si tergugat ternyata tidak ditemukan atau keluarganya tidak ditemukan oleh jurusita, maka surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada kepala desa yang mewilayahi tempat kediaman si tergugat tadi. Nah, dalam hal ternyata tempat tinggal si tergugat tidak diketahui, maka panggilan tersebut akan disampaikan melalui bupati atau wali kota. Nah, itu dalam hal proses pemanggilan. Ada pula kawan-kawan juga harus memperhatikan ketika berbicara agar pemanggilan tersebut dinyatakan secara sah dan patut. Ini mengenai jangka waktunya, jangka waktu penyampaian panggilannya. Jadi selambat-lambatnya panggilan tersebut itu harus disampaikan 3 hari sebelum hari H sidang. Ini kawan-kawan bisa mengacu kepada pasal 122 HIR ya. Nah, setelah itu tadi setelah dipanggil secara patut, lalu kemudian di hari H ternyata si tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Tergugat secara dirinya pribadi tidak hadir, kemudian tergugat pun tidak mendatangkan kuasa hukum. Maka dalam keadaan tersebut majelis hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan first take. Nah, dalam kesempatan kali ini juga saya akan mengingatkan kepada kawan-kawan dan diri saya pribadi ketika memang kawan-kawan menjadi tergugat, kawan-kawan mendapat surat panggilan sebagai tergugat, maka sebisa mungkin kawan-kawan tetap hadir agar kawan-kawan dapat menjaga hak-hak kawan-kawan, agar kawan-kawan dapat mempertahankan hak-hak kawan-kawan untuk berjuang di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata ya. Dalam hal kawan-kawan berposisi sebagai tergugat. Nah, apabila memang kawan-kawan mohon maaf sekali lagi apabila memang kawan-kawan tidak mengerti, tidak memahami bagaimana caranya untuk menyelesaikan perkara di pengadilan, maka segeralah kawan-kawan jangan sungkan berkonsultasi kepada rekan-rekan yang memang mengerti tentang hukum agar tetap tadi hak-hak kawan-kawan dapat terjaga. Jangan sampai kawan-kawan tidak hadir justru. Karena apa? Ketika kita tidak hadir, tadi ada dampak hukum, di mana dampak hukumnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan first take, kawan-kawan. Jadi cukup sekian yang dapat disampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita tetap semangat dan tetap dijaga kesehatan. Jangan lupa, cukup sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.